Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Jumat 13 Agustus 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kita semua punya keluarga teristimewa. Untuk Bapak Ibu, untuk suami istri, hal ini sungguh menjadi sapaan, mengingatkan kita, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan persatuan sebagai suami dan istri. Persatuan status suami dan istri itu sangat istimewa. Di dalam gereja ada 7 sakramen, dan sakramen perkawinan ini yang paling unik di antara 7 sakramen ini. Karena apa? Setiap kali kita mendengar pengumuman perkawinan, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Itu berarti yang menerimakan sakramen itu adalah pria dan wanita yang mau menikah, dengan memberikan, saling memberi, saling menerima janji suci untuk setia dalam suka duka sampai maut memisahkan sebagai suami dan istri. Sungguh ini kekasan. Maka sebagai penghayatan dan renungan yang mengingatkan untuk keluarga, untuk Bapak Ibu, untuk suami dan istri, kita bisa merenungkan inti dari sakramen perkawinan melalui apa yang disabdakan Tuhan. Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Semoga sungguh sakramen perkawinan menyatukan keluarga-keluarga Katolik, dan semoga penghayatan sakramen perkawinan ini sungguh benar. Sakramen
tanda dan sarana, di mana tanda dan sarana itu adalah Yesus. Pria dan wanita, suami dan istri saling memberi Yesus. Nah, semoga disadari kalau sekarang ditanya sebagai suami, sebagai bapak, ayo masih ingat tidak tugas pokok menjadi suami, tugas pokok menjadi istri, yaitu memberi Yesus, dengan kata lain mendoakan minimal 1 kali sehari. Nah, sehingga sakramen perkawinan itu sungguh hidup, dirawat, dipelihara, disirami dengan doa, dengan saling memberi Yesus sebagai tanda dan sarana keselamatan. Semoga dengan demikian hidup keluarga Katolik makin hari makin mengalami Yesus, karena setiap hari saling memberi Yesus, dan Yesus adalah sumber hidup dan sumber berkah kita. Semoga keluarga-keluarga makin hidup, makin mengalami berkah, karena selalu memberi Tuhan Yesus satu sama lain. Semoga dengan demikian hidup keluarga Katolik sungguh satu dari awal sampai akhir hayat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.